Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Farizki Maulana, mahasiswa program RPL, jurusan Diploma 4 Logistik Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas untuk presentasi, yaitu materi mengenai keputusan kelompok dan DLP method. Pengambilan keputusan kelompok melibatkan partisipasi beberapa individu untuk mencapai kesepakatan atau solusi bersama. Adapun keuntungan dari pengambilan keputusan kelompok, yang pertama adalah diversitas perspektif. Maksudnya adalah memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dari berbagai pihak. Kemudian ada kualitas keputusan, yaitu solusi yang dihasilkan cenderung lebih komprehensif. Dan selanjutnya adalah keterlibatan stakeholder, mengingatkan komitmen dan penerimaan terhadap keputusan. Selanjutnya adalah tantangan dan relevansi dalam bisnis logistik. Yang pertama, tantangan, yaitu ada waktu yang lebih lama, kemudian potensi konflik dan dominasi individu. Adapun relevansi dalam logistik bisnis, yaitu perencanaan rantai pasok yang melibatkan berbagai departemen, eh, meliputi pemasok, produksi, distribusi, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah penyelesaian konflik antar pemangku kepentingan. Berikut merupakan teknik dari pengambilan keputusan kolaboratif. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama adalah brainstorming. Definisinya adalah teknik untuk menghasilkan ide-ide kreatif secara kolektif tanpa kritik. Contohnya adalah misal tim logistik melakukan brainstorming untuk menemukan solusi bagaimana mengurangi biaya pengiriman. Kemudian yang kedua adalah normal group teknik atau NGT. Maksudnya adalah teknik yang memungkinkan setiap anggota kelompok menyampaikan ide secara terstruktur, diikuti oleh voting. Contohnya ya adalah memilih vendor yang terbaik berdasarkan kriteria yang disepakati. Yang terakhir adalah multi-voting. Multi-voting adalah proses voting bertahap untuk mempersempit pilihan. Contohnya adalah menentukan prioritas proyek logistik berdasarkan suara terbanyak. DLP Method adalah teknik pengambilan keputusan kelompok yang melibatkan serangkaian kuesioner untuk mencapai konsensus. Berikut merupakan langkah-langkah dari DLP Method. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu menentukan isu yang akan dibahas. Yang kedua, pemilihan panel ahli, memilih individu dengan keahlian yang relevan. Yang ketiga adalah kuesioner pertama, mengumpulkan pendapat awalan dari para panel. Yang keempat adalah analisis dan umpan balik, yaitu meringkas hasil kuesioner dan memberikan umpan balik. Dan yang kelima adalah kuesioner kedua atau berulang, yaitu mengulangi proses hingga tercapai konsensus. DLP metode ini dapat diimplementasikan dalam bisnis logistik. Contohnya adalah memprediksi tren permintaan logistik di masa depan. Kemudian dapat menentukan strategi untuk pengurangan emisi karbon dalam rantai pasok. Ada pula kelebihan dari DLP method ini. Yang pertama adalah mengurangi dominasi individu, kemudian memungkinkannya partisipasi ahli dari lokasi geografis yang berbeda. Dan selain itu ada pula kekurangan dari DLP method ini. Yang pertama adalah memakan waktu yang cukup lama, kemudian
hasil bergantung pada kualitas dari panel ahli yang tersedia. Cukup sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.